Karena kecintaan ilmu tidak bisa berbarengan dengan kecintaan kepada dunia. Makanya orang yang bertambah ilmunya tapi tidak mengurangi kecintaan dunianya, bukan tambah dekat dengan Allah, bahkan lebih jauh. Kenapa ente tidak hadir ke majelis taklim? Kenapa kira-kira? Cari alasan sendiri-sendiri. Ya. Artinya urusan dunia dengan urusan ilmu tidak bisa digabung. Maka orang bilang, saya lagi nyari dunia ini karena saya kan punya tanggung jawab ini dan itu dan lain sebagainya. Tapi dia meninggalkan sholat. Ketika mendapatkan uang dia tidak berinfak. Ketika dia melakukan transaksi dia berbohong. Semakin dekat dengan Allah apa semakin jauh? Semakin jauh. Jadi kecintaan kita kepada ilmu adalah dalam rangka memahami kehidupan. Karena sebetulnya urusan dunia itu sudah selesai. Urusan dunia sudah selesai, tinggal ikhtiar sesuai dengan kemampuan. Dan keurusan dunia ini ketika kita dalam kekurangan mesti ada yang menolong. Karena kita bisa berikhtiar lebih jauh. Yang belum selesai ini adalah urusan akhirat. Sehingga ketika kita terus berupaya menambah ilmu kita tambah, jangan sampai ilmu itu justru bukan untuk mendapatkan ridho Allah, untuk mendapatkan naik jabatan, ya, dan lain sebagainya. Ada nggak orang mencari ilmu buat naik apa? Buat naik pangkatnya, ada nggak? Ada. Buat naik golongan. Ya, Masya Allah. Tanpa sadar memang suasana itu sudah biasa. Biar gajinya naik, gitu ya, maka golongannya harus naik dengan ilmu. Jadi ilmunya nambah, demen dunianya nambah, nggak nyambung. Karena yang harus kita jadikan alasan kenapa kita harus mencari ilmu, supaya kita lebih dekat kepada Allah. صلى عليك الرحمن أزكى الصلاة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وشكر الله ونعمة الله لا حول ولا قوة إلا بالله. Sama-sama kita muliakan Dewan Guru Majelis Taklim Aqabah, Ketua Pembina, seluruh pengurus, serta Ketua Umum Jamaah Majelis Taklim Aqabah yang saya hormati. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, pagi hari ini kita masih diberikan nikmat sehat walafiat, terlebih-lebih iman dan Islam, sehingga syukur alhamdulillah kita bisa hadir kembali dalam rangka melaksanakan salah satu kewajiban kita, yaitu thalaqul ilmi. Mudah-mudahan hadirnya kita di sini merupakan salah satu bentuk syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga mendapatkan ridho dan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Salawat dan salam semoga terjual limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Rasulullah SAW, yang diutus sebagai hamba utusan Allah, contoh dan suri tauladan untuk kita semua. Mudah-mudahan dengan mengikuti, melaksanakan, mencontoh sunnah-sunnah beliau,
kita diakui sebagai umatnya sampai akhir zaman, dan di akhirat kelak kita berhak mendampingi beliau di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Jamaah sekalian, mengawali pengajian pagi hari ini, mari kita sama-sama buka dengan pembacaan suratul Fatihah yang kita khususkan untuk kedua orang tua kita, guru-guru kita, jamaah majelis Al-Maqobah yang telah mendahului kita. Mudah-mudahan dengan fadilah dan wasilah suratul Fatihah yang kita bacakan, Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima amal perbuatannya, mengampuni segala dosanya, meluaskan kuburnya, menerangkan kuburnya, dan kuburnya dijadikan taman-taman surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan untuk kita semua, mudah-mudahan yang kita niatkan, yang kita inginkan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Serta jamaah kita yang kurang sehat pada kesempatan ini, mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya sehingga disembuhkan sebagai manusia, kemudian berkumpul bersama kita dalam rangka ibadah kepadanya. Bil barakah wal maghfirah wa bi syafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa bi karamati ummil Quran. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Selanjutnya, yuk sama kita ikuti lantunan sholawat Nabi yang dipandu oleh rekan kita Ketua Majelis Al-Maqobah Bapak Nana Yohana. Padanya dipersilakan. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana واغفر لنا ما قضى يا واسع الكرم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا يا واسع الكرم. محمد سيد الكونين والثقلين والخلقين من أرض ومن عجم. المصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هالك مقتحم. يا ربي يا الله بما سواك عند حضور الحديث العظيم. يا المصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا يا واسع لك الله مصطفى
Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Hadirin saudara-saudaraku yang hormat yang saya hormati, selanjutnya yuk sama-sama kita persiapkan diri kita masing-masing untuk mendengarkan penjelasan hadis muqaddimah yang disampaikan oleh guru kita Bapak Kiai Imam Arif. Selanjutnya dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil qail fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Walladzina jahadu fina lanahdiyanahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dahu amma ba'du. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, selalu kita bersyukur kepada Allah karena Allah yang memberikan segala fasilitas hidup kita, karena Allah yang memberikan segala kebaikan kepada kita. Dan kalau bukan karena Allah, kita tidak mungkin dapat melakukan apapun dalam menjalani hidup dan kehidupan ini. Salawat serta salam kita sampaikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang menjadi uswah kita dalam menjalani hidup dan kehidupan ini. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, suasana kehidupan sekarang ini adalah suasana yang sedang membangunkan jihad. Pelaksanaan ibadah haji, saudara-saudara kita yang sedang atau mau melaksanakan ibadah haji, mereka sedang berjihad menghadapi Idul Qurban. Ini adalah perlu juga kesungguhan berjihad, karena memang peristiwa kurban adalah peristiwa kemanusiaan, di mana manusia ini tidak lepas dari ujian dan cobaan dari Allah Subhanahu wa taala. Belum lagi perang di Iran dan Yahudi. Itulah suasana-suasana yang diingatkan oleh Allah agar kita juga bergerak, agar kita ini betul-betul menjadi manusia hidup, memanfaatkan apa yang sudah Allah berikan kepada kita. Jadi jangan sampai kehidupan kita ini adalah kehidupan memahami diri sendiri yang dalam kekeliruan. Maka suasana kehidupan ini adalah suasana jihad, suasana mengorbankan harta dan jiwa, suasana mensyukuri sebetulnya nilai hidup kita ini pada posisi mana. Karena orang bergerak, orang berkorban, tapi kita tidak menikmati suasana itu. Maka mudah-mudahan perjalanan antum dari rumah ke Majelis Ta'lim Al-Aqobah ini juga merupakan bagian dari
perjalanan hidup kita untuk menjadikan supaya nilai hidup kita ini adalah nilai hidup yang sebenarnya. Dari mana kita tahu apa yang kita miliki? Dari kebaikan yang kita lakukan. Rasul menyatakan, man aroda aya'lama malahu indallah falyandur malillahi indahu. Apa yang kita punya sekarang ini kaitannya dengan nilai-nilai kebaikan yang kita lakukan kembali kepada kita. Jadi kalau kita nih sekarang kita punya apa? Alhamdulillah tadi sholat berjamaah. Berarti kita punya nilai pahala sholat berjamaah itu adalah seperti sholat sepanjang malam. Alhamdulillah. Alhamdulillah tadi bangun jam 3. Alhamdulillah tadi bangun jam 3:30. Alhamdulillah, alhamdulillah. Jadi kita melihat diri kita ini adalah melihat sekarang dari apa yang sudah kita lakukan sebelumnya sesuai dengan perintah Allah. Itulah milik kita. Ya. Pahala subuh berjamaah, mudah-mudahan sholat subuh berjamaah kita Allah terima. Nilai itulah yang kita dapatkan. Ya. Tapi kasihan yang masih tidur. Ya. Kasihan orang yang tidak memahami bagaimana menikmati hidup ini untuk mendapatkan kebaikan untuk diri kita. Dan apa yang kita miliki ini adalah melakukan apa yang Allah perintahkan. Karena bisa jadi manusia bergerak, manusia berbuat, bukan Allah yang memerintahkan. Hawa nafsunya, ambisinya, keinginannya, yang bisa jadi sebetulnya bukan akan memberikan kebaikan kepada dirinya, bahkan mungkin akan menjerumuskan dirinya. Maka Rasul menyatakan, apa yang Anda miliki sekarang, lihat sedikit ke belakang. Dan apa yang kita miliki berikutnya, kembali kepada apa yang kita lakukan sesuai dengan apa yang Allah perintahkan. Karena manusia berupaya sungguh-sungguh dengan segala pengorbanannya, tapi bukan melakukan apa yang Allah perintahkan. Manusia dengan segala kekuatannya bahkan mengorbankan orang lain, tapi bukan untuk dia, untuk orang lain bisa jadi. Tapi bukan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah kehidupan. Nah, maka kembali kepada kita, sebenarnya Rasul katakan ini, apa yang kita miliki sekarang dan apa yang mau kita miliki besok tergantung dari apa yang kita lakukan sekarang hari ini. Waktu kita terbatas, ya. Kesempatan untuk melakukan kebaikan yang sudah Allah berikan, jangan sampai kita tinggalkan dengan mengganti kebaikan dengan keburukan. Na'udzubillahi min dzalik. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka untuk mendapatkan kebaikan sudah tentu perlu ada perangkat. Ada yang kita miliki. Tidak bisa melakukan sesuatu tanpa memiliki sesuatu. Bahkan tidak bisa kesempurnaan satu ibadah tanpa didukung oleh yang lainnya. Kalau besok kita mau kurban, berapa sapinya Farhan? Baru ada 4. Bisa jadi besok 8, kita tidak tahu. Ya. Apa yang mau kita sembelih amanat ini perlu kesempurnaan. Yang kurban sudah ada, tapi yang nyembelih nggak ada.
Berlaku nggak hukum kurban? Nggak berlaku. Yang kurban sudah ada, yang menyembelih sudah ada, yang nyesel nggak ada. Dan begitu berikutnya sampai tas tuntas perjalanan kurban ini sampai ke tangan orang-orang yang berhak menerima. Itu semua dibutuhkan pengorbanan, perjuangan. Maka kita tidak melaksanakan ibadah haji, kita tidak ikut perang dengan Iran, apalagi dengan Amerika ya. Dengan Iran saja kita tidak bisa ikut, tapi kita bisa ikut perang dalam tanda kutip, mewujudkan pengorbanan kita dalam perjalanan menyampaikan amanah orang-orang yang berkurban. Masih tetap ada kesempatan nilai kita. Mungkin tidak sebaik mereka yang sedang melaksanakan ibadah haji, apalagi tidak sehebat mereka yang sedang memerangi Yahudi, tapi masih ada kesempatan agar nilai hidup kita ini adalah nilai hidup yang penuh dengan pengorbanan dan perjuangan. Karena dikatakan oleh Muhammad Saltut, innal hayata aqidatun wa jihadu. Hidup ini adalah mempertahankan akidah, mempertahankan nilai-nilai ketuhanan, memperjuangkan orang-orang yang akan menggusur nilai-nilai iman kita. Maka untuk membuktikan seberapa kualitas keimanan kita, dilanjutkan dengan kesungguhan di dalam melakukan apa yang Allah perintahkan. Jihadun. Ya. Maka untuk melakukan apa yang harus kita lakukan, sudah tentu setiap hari kita berupaya menambah ilmu. Orang yang tidak hadir ke majelis ilmu itu sepertinya sudah merasa cukup. Sudah merasa cukup. Tapi antum kalau hadir ke majelis ilmu pasti selalu merasa kurang. Mendengarkan penjelasan dari saya, mendengarkan penjelasan dari ustadz-ustadz yang lainnya, apalagi hadir di Nabawi, di Marala, di Kuban dan lain sebagainya, dengan berbagai kemampuan para ustadz menyampaikan kebaikan, akan semakin terasa kebodohan kita, akan semakin jelas kekurangan kita. Maka dikatakan man lam yaduk dulla ta'allumi sa'atan tajarru'a dullal jahli tula hayatihi. Siapa yang tidak merasakan sedikit nikmatnya ilmu, tanpa sadar dia sedang memproses dirinya dalam kebodohan. Banyak yang tidak tahu sehingga tidak banyak melakukannya, sehingga sampai akhirnya manusia dengan segala kebodohannya, ya, sampai mau nikah dengan perempuan, perempuannya punya suami. Iya, bodohnya manusia. Bayangkan, seperti tidak ada perempuan lain. Ya. Itulah kehidupan yang kita tahu kalau tidak menambah ilmu, seperti yang kita lakukan itu benar. Maka ilmulah yang akan menyelamatkan kita. Maka dikatakan oleh Imam Syafi'i, ala ilmu nurun wa nurun la yuhda lil 'asi. Ilmu itu cahaya, dan cahaya tidak akan diberikan kepada orang yang tidak mau mencari ilmu. Asi itu orang maksiat. Kalau saya memahami, ilmu tidak akan diberikan kepada orang yang tidak mencari ilmu. Tidak mencari ilmu itu artinya apa? Maksiat, karena meninggalkan apa yang Allah perintahkan.
Tapi jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita terus juga tetap mencari ilmu. Tapi apakah ilmu kita dapat merubah kita? Belum tentu. Masih terus kita berjuang. Maka kata Rasulullah, man izdada ilman walam yazdad fid dunya zuhdan lam yazdad minallahi illa bu'dan. Siapa yang menambah ilmunya, hadir ke majelis taklim, di mana ada pengajian dia datang, dia mendengarkan, dia membaca, dia menyampaikan. Walam yazdad fid dunya zuhdan, tapi kesenangan dunianya semakin bertambah. Jadi demen ilmu sama demen dunia itu tidak nyambung, Pak. Demen ilmu sama demen dunia. Maka orang demen dunia itu pasti banyak meninggalkan ilmu, pasti banyak meninggalkan ibadah. Demen dunia itu bukan berarti tidak nyari dunia. Demen dunia itu pokoknya semua urusan dunia dia sambat, mau halal mau haram, karuan yang haram. Ya, sampai urusan duit haji aja sambat aja udah, gitu ya. Orang mau ibadah haji, bahkan ada yang nabung 60 tahun, 30 tahun. Orang pergi haji, dia jual tanahnya. Tapi bukan ditolong, malah dicolong. Ya. Karena kecintaan ilmu tidak bisa berbarengan dengan kecintaan kepada dunia. Makanya orang yang bertambah ilmunya, tapi tidak mengurangi kecintaan dunianya, bukan tambah dekat dengan Allah, bahkan lebih jauh. Kenapa ente tidak hadir ke majelis taklim? Kenapa kira-kira? Cari alasan sendiri-sendiri. Ya. Artinya urusan dunia dengan urusan ilmu tidak bisa digabung. Maka orang bilang, saya lagi nyari dunia ini karena saya kan punya tanggung jawab ini dan itu dan lain sebagainya. Tapi dia meninggalkan sholat. Ketika mendapatkan uang dia tidak berinfak. Ketika dia melakukan transaksi dia berbohong. Semakin dekat dengan Allah apa semakin jauh? Semakin jauh. Jadi kecintaan kita kepada ilmu adalah dalam rangka memahami kehidupan. Karena sebetulnya urusan dunia itu sudah selesai. Urusan dunia sudah selesai, tinggal ikhtiar sesuai dengan kemampuan. Dan keurusan dunia ini, ketika kita dalam kekurangan, mesti ada yang menolong. Karena kita bisa berikhtiar lebih jauh. Yang belum selesai ini adalah urusan akhirat. Sehingga ketika kita terus berupaya menambah ilmu kita tambah, jangan sampai ilmu itu justru bukan untuk mendapatkan ridho Allah, untuk mendapatkan naik jabatan, ya, dan lain sebagainya. Ada nggak orang mencari ilmu buat naik apa? Buat naik pangkatnya, ada nggak? Ada. Buat naik golongan. Ya, Masya Allah. Tanpa sadar memang suasana itu sudah biasa. Biar gajinya naik, gitu ya. Maka golongannya harus naik dengan ilmu. Jadi ilmunya nambah, demen dunianya nambah, nggak nyambung. Karena yang harus kita jadikan alasan kenapa kita harus mencari ilmu, supaya kita lebih dekat kepada Allah.
Ya sebagian memang dituntut. Orang yang mau jadi dosen itu dari S2 harus S3 sampai harus profesor. Itu memang dituntut. Ya. Teman-teman saya itu yang jadi dosen rata-rata udah doktor. Saya ini karena nggak ada yang nuntut, ya udah begini aja udah. Ya. Memang tidak terlalu, tapi jiwa belajar kita harus terus kita bangun. Dalam rangka apa kita belajar? Kenapa kita harus ke majelis taklim? Dalam rangka supaya semakin dekat dengan Allah. Bukan semakin dekat dengan ilmu, kemudian nambah dunia, tapi semakin jauh dengan Allah. Antum yang sudah berapa tahun akobah ini? 6 tahun? Masya Allah. Ya. Tapi belum dapat juga ya, belum siap jadi imam. Iya. Ya. Atau jangan-jangan semakin bodoh gitu ya? Ya, ada. Ya, terus berupaya kita. Ya, bagaimana ilmu yang kita dapatkan ini bukan sekedar formalitas datang ke Baitul Hikam, ikut akobah, tapi tidak punya dedikasi menambah lebih dekat kepada Allah. Entah bagaimana antum bisa merasakan dengan hadir di Baitul Hikam melalui akobah ini, antum bisa memberikan kelebihan yang sebelumnya tidak pernah diberikan. Alhamdulillah, dulu tidak ngurusin korban, sekarang ngurusin korban. Tanya yang ngurusin korban tuh enak apa enggak? Tanya Farhan. Enggak enak, berjuang nih enggak enak sebetulnya. Enggak ada yang enak. Ya, karena kita berjuang tidak ada anggarannya. Kalau pejabat berjuang ada anggarannya. Itulah perbedaannya para kiai, ustadz saya. Mereka tidak punya duit tapi berpikir bagaimana membuat kehidupan masyarakat dan sebagainya. Sehingga akhirnya berdirilah pondok-pondok pesantren yang itu semua dari keinginan dan perjuangan. Jadi jangan nunggu Jangan nunggu duit dulu baru bergerak. Bergerak dulu. Paling tidak diniatkan dulu. Nih Idul Adha berapa hari lagi? Sebulan. Artinya antum sudah harus berpikir bagaimana saya bisa berkorban. Ya, karena kata Rasulullah, ana inda doni abdi bi. Aku ini, kata Allah dalam hadis qudsi, tergantung hambaku, apa yang hambaku inginkan, apa yang ada di dalam pikirannya, apa yang diniatkan dalam hatinya, aku akan penuhi. Saya bisa kurban apa enggak ya ntar ya? Kayaknya nggak bisa, ya sudah nggak bisa udah. Karena kita bilang sama Allah nggak bisa, akhirnya nggak bisa. Karena cara berpikir kita, niat kita, itu semuanya kan difasilitasi oleh Allah. Orang yang pergi haji karena punya duit? Tidak. Dia minta kepada Allah, lalu Allah berikan. Jadi semua adalah kekuatan dirinya, menghubungkan dirinya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena manusia seperti kita ini la haula wala quwwata illa billah. Ngurusin haji cakep, tapi yang ada dalam pikirannya cuma duitnya doang. Ya? Dapat nggak duitnya? Dapat. Tapi semakin jauh dengan Allah. Saya tidak tahu, tapi ini pelajaran saja, ya. Ustadz Basalama mengembalikan ke negara uang berapa miliar, 8 miliar atau berapa. Gara-gara ngurusin haji. Ya. Artinya uang itu uang tidak halal kan, kira-kira begitu ya. Sekelas beliau aja itu masih terjebak.
Karena yang diurusin haji, kalau ngurusin haji kan kayaknya islami banget ya. Padahal dalam pikirannya nih berapa lagi yang harus saya dapatkan. Inilah perpaduan antara pengetahuan dengan urusan dunia memang tidak bisa disambungkan. Ya. Kita bisa menolong kebaikan, tapi sebetulnya di balik kebaikan itu pengen untungnya rada banyak. Maka kata Allah, wala tamnun tastaksin. Jangan kamu memberikan kebaikan tapi berharap lebih banyak kebaikan yang kamu terima. Ya kayak orang kayak orang kampanye dah. Mau jadi anggota dewan gitu kan? Ngasihnya 100.000 tapi dia biar jadi anggota dewan, nanti gajinya lumayan. Ngasihnya kaos juga harganya murah, tapi berharap. Begitulah. Ini yang akan terjebak pada setiap orang yang memiliki ilmu dan dia melakukan ilmu itu tapi bukan semakin dekat dengan Allah, malah semakin jauh. Ini yang katakan Rasulullah, man izdada ilman walam yazdad fid dunya zuhdan lam yazdad minallahi illa bu'dan. Maka terus kita ini mengevaluasi diri. Yang jelas ilmu yang menyelamatkan kita. Maka terus kita datang ke majelis ilmu. Mungkin seperti tidak asik dengan ilmu itu. Oh ternyata itu nggak boleh ya. Padahal saya udah dapat banget untungnya itu. Gitu misal. Ya. Makanya saya selalu diajak suruh buat KBIH itu atau ikut travel ngurusin haji umrah itu nggak sanggup saya. Duitnya banyak banget. Takut hanya dilihat duitnya. Lupa kalau kita ini sedang mengantarkan orang mau menghadap Allah dan dia mau menghadap Allah dalam kesulitan. Dalam kesulitan enggak? Iya, dia jual tanahnya. Dia mestinya dia makan, dia tabung. Begitu berangkat diperes. Ya, kembali kepada hadis ini, ilmu itulah yang akan mengantarkan kita. Seharusnya memang semakin kita memahami ilmu, semakin kita tidak lebih cinta kepada dunia. Imam Masjidil Haram tuh gajinya berapa, Pak? Antum tahu nggak? Nggak tahu. Ya, nggak digaji, cuma tetap diberikan. Cuma dikasih cek kosong saja. Mau nulis berapa silahkan. Tapi mereka tidak memanfaatkan dari ibadahnya menjadi imam. Bahkan konon para imam itu sendiri mereka tetap berupaya nyari duit lah gampang. Tidak dari situ. Padahal nulis berapa aja dicek tuh ya akan dikasihkan oleh negara. Tapi mereka dalam apa yang saya pahami, mereka tidak memanfaatkan itu. Karena ini adalah urusan ibadah. Tapi memang urusan ibadah tetap harus ada dunianya. Cuma tidak dijadikan manfaat itu. Karena memang rezeki sudah Allah berikan. Cuma apa yang kita kerjakan ini seluruhnya harus menjadi semakin dekat dengan Allah. Bukan semakin dekat dengan dunia. Ya mudah-mudahan nih ustadz-ustadz yang di Aqobah itu kan, ya mudah-mudahan tahan, ya mudah-mudahan tahan, karena tidak dapat transportasi. Ini memang sederhana, ya, sederhana. Tapi alhamdulillah sudah berjalan 6 tahun, masya Allah. Mudah-mudahan ustadz-ustadznya tetap diberikan kesabaran, ya. Karena bagaimanapun ada. Karena memang tidak mudah. Ya, saya ngajar di lapas itu alhamdulillah tuh ngajar di lapas banyak ustadz-ustadz yang datang. Ternyata begitu mereka datang ke sana pulangnya nggak dapat apa-apa. Akhirnya alhamdulillah sekarang pada bubar ustadznya. Ya mungkin sebagian memang mereka harus ma'isyahnya belum sampai. Ya. Jadi jangan sampai kita menambah ilmu tapi
cinta kepada ilmu sekaligus cinta sama dunia. Nggak akan ketemu. Nggak akan ketemu. Karena bagaimanapun cinta kepada ilmu ini sebetulnya harus bisa memahami posisi dunia. Kata Rasulullah, ad-dunya hulwun, khudrun. Dunia itu manis, dunia itu hijau. Ya. Maka hati-hati di dunia ini. Di dalam hadis itu ternyata yang disebutkan karena dunia ini asyik, dunia ini manis, ya. Yang di dalam hadis katakan ujung-ujungnya urusan perempuan, Pak. Dalam hadis itu. Ya. Indahnya dunia, asyiknya di dunia, tapi hati-hati kalau sudah berhadapan dengan perempuan. Loyo ente. Ya. Makanya pemimpin-pemimpin itu kan kalahnya dengan siapa? Dengan istrinya. Maka pemimpin kita hebat, nggak punya istri, berarti dari keputusan dia itu. Ya, nah, jadi bagaimana kita menjalani hidup ini sebetulnya seluruh aktivitas kita itu sebetulnya supaya kita semakin dekat dengan Allah. Dan harus kita yakini pada pembahasan sebelumnya kalau tidak salah, apa yang kita inginkan dalam hidup ini urusan dunia tergantung apa yang kita wujudkan terhadap Allah. Jadi kekurangan dunia kita karena kekurangan kesungguhan kita kepada Allah. Karena tidak ada lagi yang akan Allah berikan fasilitas hidup dunia dan akhirat kecuali dengan ketaatan kepada Allah. Bisa jadi dunianya tidak diberikan banyak oleh Allah, tapi kenikmatan hidupnya lebih dirasakan ketimbang yang dunianya banyak. Karena ketaatan kepada Allah akan menjadi konsekuensi kenikmatan yang lebih dari apa yang diberikan oleh Allah dengan harta yang berlimpah. Kenapa orang kafir itu dunianya gampang? Jadi bahasanya begini, kalau orang kafir berdoa itu cash Allah kasih. Karena Allah nggak demen dengar suara orang kafir itu. Tapi kalau orang muslim berdoa lama dikasih, karena Allah demen dengar suara ente. Ya Allah, utang saya belum lunas ya Allah. Itu demen tuh. Makanya utangnya kagak lunas-lunas. Tapi tetap akhirnya nanti lunas. Tapi Allah dengar suara itu dia demen. Terusin ente, makanya ente tidak mungkin jauh dengan saya. Ya Allah. Kebaikan-kebaikan yang kita inginkan melalui Allah, Allah akan terus memberikan jalannya. Cuma waktu sudah tentu temponya Allah yang tahu. Suara-suara kita, rintihan kita dekat dengan Allah, istighfar kita, sholawat kita, itu akan selalu didengar oleh Allah. Maka ya kehidupan orang muslim seperti inilah kira-kira. Bahkan saya sering bilang mungkin agak kasar tapi nyambung juga kadang. Ini pengajian malam Ahad ini Masya Allah. Padahal hari libur nih, nggak pada pergi ke puncak apa? Nggak punya duit Ustaz. Nah berarti enakan nggak punya duit, nggak pergi kemana-mana. Datangnya ke majelis taklim. Seolah-olah kita bikin enak saja hidup ini. Yang jelas keadaan apapun, jadikan keadaan itu kita semakin dekat dengan Allah. Jangan sampai Allah memberikan kepada kita dengan berbagai kemewahan dan lain sebagainya, tapi semakin jauh dengan Allah. Tadi wala tamnun taksir. Jangan kamu berbuat sesuatu tapi mengharapkan kebaikan. Ya saya tidak tahu kalau itu dianalogikan dengan MBG lah, saya nggak tahu. Ya, ngasihnya dikit tapi untungnya banyak. Ya itulah kehidupan. Ya. Karena Allah memperlihatkan kepada kita segala apapun
Tapi apakah kita bisa memahami atau tidak yang Allah perlihatkan? Itu saya bilang, makanya ilustrasi tadi, saudara kita sedang jamaah haji, nanti ada korban, Iran sedang perang, betapa hidup ini perlu kesungguhan. Tidak bisa main-main. Kelihatannya sih kita enak, tapi nilai hidup kita tergantung dari amal yang kita lakukan. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka di hadapan kita nanti adalah peristiwa kurban. Nanti kita akan merasakan bagaimana saudara kita yang sedang melaksanakan ibadah haji. Maka ada sunnah itu, ada sunnah ketika mereka wukuf di Arafah, sebetulnya kita dianjurkan juga wukuf di rumah kita. Membuat suasana, apalagi yang sudah haji. Karena keadaan seperti itu harus bisa menghubungkan diri kita dengan Allah. Maka pada hari itu kita posisinya sedang puasa apa? Puasa Arafah. Suasana khidmat. Antum yang sudah haji harus sudah bisa membayangkan dulu waktu saya haji ini seperti apa. Ketika wukuf di Arafah itu apa yang antum rasakan dulu ketika haji. Sedangkan yang belum haji, antum bayangkan bagaimana kalau saya sekarang sedang posisinya di Arafah. Itu gambarannya bahwa dunia memperlihatkan dengan berbagai aktivitas, tapi kita mah tenang-tenang aja. Nah ini juga, ya harus memiliki nilai kesungguhan dalam hidup. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, mudah-mudahan tanpa kita ilmu dan pengetahuan. Jadi sampai bertambahnya ilmu pengetahuan, bertambahnya harta, tahta, kesehatan, kesempatan yang harusnya digunakan untuk berdekat kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk beribadah kepadanya, namun kita gunakan malah menjauh dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, yuk sama-sama kita introspeksi diri kita masing-masing, sudah sejauh manakah kesempatan yang Allah berikan kepada kita untuk ibadah kepadanya atau sebaliknya. Demikian jemaah sekalian. Dan seterusnya kami silakan kepada jemaah sekalian untuk dapat bertanya apabila ingin bertanya. Silakan. Fadhal. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Kiai. Mohon maaf saya kecil kalau kurang tugas. Terima kasih atas waktunya. Berkaitan dengan korban, beberapa waktu yang lalu saya pernah nonton Pak di YouTube, video di grup Akobar juga ada tentang penyampaian dari Bapak Menteri Agama berkaitan dengan kurban. Di sana dikatakan beliau itu melarang korban, tapi dananya dikumpulkan saja ke Basnas biasa seperti itu. Nah sebelum itu beliau juga ada menyampaikan tentang zakat, tidak perlu berzakat, bersedekah aja. Mungkin nominalnya kali Pak, kalau zakat itu kan cuma 25%, bersedekah kan bisa lebih dari itu. Nah untuk hal seperti ini kira-kira bagaimana Pak? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Ya, Menteri Agama ini memang profesor. Ya profesor. Profesor itu pinter apa bodoh? Pinter. Ya. Jadi profesor itu memang cara berpikirnya rasional. Ya. Sehingga
apa yang ada dalam pikirannya itu disampaikan, sehingga yang mendengarkannya itu menjadi semakin bingung. Gak usah zakat tetapi sodako. Kalau mau dipahami lagi sebetulnya memang kalau zakat itu kan orangnya tertentu saja. Itu menyinggung orang. Kalau saya memahami, dan itu ramai juga di grup kiai-kiai yang saya ikuti. Jadi memang kalau orang zakat itu kan orang tertentu saja. Antum pernah berzakat nggak? Zakat. Zakat fitrah, betul. Jawabannya cakep ya. Ya. Kalau orang berzakat itu kan harus punya nisab dan haul. Kalau nisab zakat itu adalah sebut saja 8 atau 90 gram. Kalau 90 gram harga emas berapa? Sekarang 3 juta ya, anggap 3 juta. Berarti antum harus punya duit 270 juta. Dan itu utuh dalam 1 tahun. Jadi antum tahun 1 Januari misalkan antum punya duit 100 juta. Terus bergulir sampai tahun berikutnya antum punya uang 300 juta. Nah, itu wajib zakat. Sehingga dari awal tahun sampai akhir tahun itu paling tidak untuk nisab sekarang itu adalah dengan harga emas 3 juta, berarti antum harus punya uang utuh 270 juta. Kalau itu tidak punya, antum tidak bisa zakat. Nah itu ya. Nah kalimat yang disampaikan oleh Menteri Agama tadi, karena memang orang yang tidak bisa bayar zakat bukan berarti dia tidak mengeluarkan rezekinya. Maka dia harus bersodako. Maka yang bersodako dengan yang zakat banyakan mana? Banyakan sodako. Itu secara positif memahami yang disampaikan oleh Menteri Agama. Tapi secara negatif memang jangan berzakat, itu kalimat yang bikin kontroversial. Ya. Karena memang zakat itu sedikit. Kalau saya kan menganalogikan untuk ongkos dunia sama ongkos akhirat mahalan mana? Mahalan dunia. Apa dalilnya? Tadi Allah ngasih uang 100 juta sama antum. Anggaplah ini nisab, nyampe nisab ya. Allah ngasih uang 100 juta sama antum, antum boleh makan semuanya kecuali 2,5 juta jangan dimakan. Itu buat akhirat. Jadi dari 100 juta yang boleh dimakan 2,5 juta. Yang lainnya silahkan habisin kira-kira gitu. Makan tuh seenaknya, sekenyangnya. Untuk akhirat hanya 2,5 juta dari 100 juta. Sekarang antum punya duit 100.000. Buat antum berapa? Ya 100.000 masih kurang. Memang kita ini nggak pernah lebih. 100.000 masih kurang nggak? Kurang. Tapi kata Allah 100.000 jangan ente habisin semuanya. Kuranginlah 1.000. Masukin kotak akobah itu. Ya. Jadi yang antum boleh makan 990.000, yang 1.000 jangan buat sodako. Kira-kira begitu memahaminya. Ya. Jadi kita ini memang lupa bahwa yang kita makan, apalagi yang ngerokok, duitnya lebih banyak dibeliin rokok daripada sodako. Betul Bang Simo? Oh. Ya, ini kan soal kalkulasi hidup saja. Ya. Jadi begitu. Kemudian kaitannya dengan kurban. Ya, memang lagi-lagi tadi. Ya. Padahal Pak, saya pahami dalam kurban ini bukan urusan dagingnya, urusan kebersamaannya. Kita lihat tuh orang yang ya dulu saya melihat nih di masyarakat ini ada ikut korban bawa pisau,
dia potong, dagingnya masukin kantong. Ada nggak? Ada yang begitu. Udah nggak korban, malah dia jadi kurban. Ya. Maka kita dituntut nih. Maka saya sarankan teman-teman yang kebetulan tidak bisa kurban, sudah kurbankan waktu, kurbankan tenaga. Insya Allah pahalanya bisa jadi lebih banyak daripada yang kurban. Iya, karena Allah tidak memberikan kepada kita. Sudah, Allah tidak memberikan uang kepada kita, tapi Allah berikan tenaga nggak kepada kita? Allah berikan tenaga. Maka kalau boleh saya sarankan, antum korban aja 10.000, 20.000 buat konsumsi yang korban lah. Ya, antum korban 10.000, 20.000, 30.000, 100.000 udah, ya. Antum punya panitia khusus buat panitia kurban, makan dari situ. Berkorban nggak itu? Berkorban. Karena tadi kalau saya dalilnya mala yatimul wajib illa bi fahuwa wajib. Karena panitia nggak boleh ngambil daging kurban. Nggak boleh daging kurban diambil dimasak buat panitia. No, nggak boleh. Seluruh yang kurban itu dagingnya supaya dibagikan. Panitia nggak boleh. Nah, maka mengambil. Mengambilnya dari mana? Kita cari nanti. Ya. Farhan sudah laporan ke saya, Ustadz nih gimana buat konsumsi? Ada. Ya. Tapi tidak boleh ngambil dari uang kurban. Ya, tidak boleh. Semua sapi itu dagingnya itu harus dibagikan. Maka apa yang bisa antum kurbankan? Ya cuma saya bisa 10.000, 100.000 buat konsumsi yang kurban. Ada nilai kurbannya enggak? Ada nilai kurban, cuma tidak nilai kurban sebagaimana pengertian kurban udhiyah, menyembelih kambing atau menyembelih sapi. Ada nilai. Kita mau memberi. Makanya teman-teman yang menjadi panitia atau yang membantu nanti, jangan berharap kepada dagingnya. Ikut kalau nggak ikut kan nggak dapat daging. Nah, ya, lakukan. Berniat untuk menyempurnakan orang yang diberikan rezeki kurban. Karena kalau tidak ada yang ngurusin kurbannya enggak jadi. Ya kalau di Al-Barkah ini, Al-Barkah Pinus itu memang sebagian saja. Sebagian sapi yang mereka kurban itu dipotongnya dijagal. Karena memang ya Allah, orang ngurusin gitu capek nggak Pak? Masya Allah. Tapi disitulah kita dituntut. Ya, disitulah kita dituntut. Seberapa kita mau. Capeknya orang pergi haji itu nikmat. Ya, nikmat betul. Maka nikmati capeknya mengurusin kurban besok, walaupun bapak tidak kurban bisa. Capeknya perang, apalagi, gitu ya. Jadi ya, tapi insya Allah anjuran Menteri Agama itu tidak akan terjadi. Tidak mungkin akhirnya uang kurban di drop ke sana semua. Ya, saya yakin tidak. Karena memang tadi melihatnya kurban yang kita lakukan bukan dagingnya, tapi kebersamaan menyembelihnya, kebersamaan kita kerja, itu yang dituntut. Karena tadi tidak semua yang mengurusi kurban itu mereka tidak berkorban dengan punya sapi atau kambing, tapi mereka berkorban tenaga, pikiran, dan kebersamaan. Saya kira begitu. Cukup? Cukup ya? Alhamdulillah. Jangan sekalian bergerak perdananya ya, sama-sama menjadi bentuk menulis. Diawali dengan doa saya tulis ini. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya
وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf kekurangan. Untuk kebersamaan, keindahan, kebersihan majelis ini, mohon maaf tugas yang ada di rumah sekalian untuk diletakkan di depan sana dan jangan lupa pulang dari pagi dan penuh dengan suara. Bila kita Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.